Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adesti Dwi Oktavira, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter farmakokinetik menggunakan data urin. Tujuan umum dari praktikum ini ialah untuk menentukan parameter farmakokinetik suatu obat, khususnya asetosal, dengan menggunakan data urin manusia. Prinsipnya, obat dapat diekskresikan dalam bentuk utuh atau berupa metabolit aktif melalui urin. Oleh sebab itu, kadar darah dalam urin dapat digunakan untuk menentukan dan menghitung parameter farmakokinetik. Laju ekskresi obat melalui urin sebanding dengan data penurunan kadar obat dalam plasma setiap waktu. Pada praktikum ini kita gunakan bahan dan reaksinya itu asam asetil salisilat, natrium salisilat, ferinitrat, asam klorida, dan air suling. Untuk alatnya ada spektrofotometer, sentrifuga, vortex mixtur, phenoject, labu ukur, pipet volume, gelas ukur, vial, dan gelas beker. Untuk subjek pada percobaan ini dibutuhkan yang pertama seseorang yang sehat, laki-laki, dewasa, tidak memiliki gangguan pencernaan, tidak merokok, dan bersedia untuk mengikuti protokol percobaan yang telah ditetapkan dengan menandatangani formulir pernyataan persetujuan. Dan protokol percobaan yang dilakukan ialah seminggu sebelum dan selama percobaan, subjek tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi obat lain kecuali obat yang akan kita gunakan dalam percobaan. Dan semalam sebelum percobaan dilakukan, subjek diminta untuk berpuasa. 1 jam sebelum percobaan dilakukan, subjek diberikan minum sebanyak 400 ml air dan segera mengosongkan kandung kemih sebelum meminum obat yang akan kita uji. Urin sebelum meminum obat tersebut ditampung dan kita gunakan sebagai belangko. Obat yang akan kita uji adalah 500 mg asetosal diminum dengan 200 ml air. Setelah meminum obat, subjek diberi minum air sebanyak 200 ml setiap jam secara berturut-turut selama 4 jam. Urin ditampung pada interval waktu tertentu hingga semua obat diekskresikan, kurang lebih selama 7 jam kali waktu paruh. Pada setiap penampungan urin, catat dengan tepat waktu dan volume urin. Tiap sampel urin disimpan dalam wadah masing-masing. Data harus dipastikan tepat dan benar agar hasil yang diperoleh dapat menunjukkan kondisi sebenarnya. Jika urin tidak segera dianalisis, maka sampel urin diberi taulen 0,5 sampai 1 ml untuk setiap 20 sampai 50 ml urin. Dan disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius selama 48 jam hingga analisis dilakukan. Selanjutnya, penetapan kadar salisilat dalam urin dengan larutan ferinitrat dalam HCl. Yang pertama, 1 ml sampel urin ditambahkan dengan 5 ml pereaksi ferinitrat, di vortex hingga homogen, kemudian di sentrifuga 2500 rpm selama 5 menit. Lalu filtrat dipisahkan dan diamati pada panjang gelombang maksimum. Setiap belangko yang kita gunakan
kita gunakan sebanyak 1 mili urin blanko ditambah dengan 5 mili pereaksi ferinitrat. Lalu kita lakukan tahapan percobaan. Di sini kita akan melakukan 7 tahap percobaan. Dan tahapan yang pertama yaitu pembuatan pereaksi ferinitrat. Dengan cara ferinitrat sebanyak 20 gram dilarutkan dalam 500 ml larutan HCl 0,1 N. Yang kedua, pembuatan larutan baku kerja salisilat. Yang pertama dilakukan ialah buatlah larutan baku induk dengan konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter dari 116 mg natrium. 27 gram salisilat dilarutkan dalam 100 ml air suling. Kemudian buatlah larutan baku kerja salisilat dengan cara mengencerkan larutan baku induk dengan air suling sampai diperoleh konsentrasi 20, 50, 100, 150, 200, dan 300 mikrogram per mililiter. Selanjutnya yang ketiga ialah penentuan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum ditentukan menggunakan larutan baku kerja 100 dan 200 mikrogram per mililiter. Reaksikan larutan baku kerja 100 dan 200 mikrogram sesuai dengan prosedur penetapan kadar salisilat dan amati nilai absorbannya pada panjang gelombang antara 510 sampai 560 nanometer. Dan buat kurva perbandingan absorban terhadap panjang gelombang dari larutan baku kerja 100 dan 200 mikrogram per mililiter pada kertas grafik berskala sama. Kemudian tentukan lambda max-nya. Selanjutnya pembuatan kurva baku. Lakukan pengamatan pada absorban dari larutan baku kerja pada beberapa konsentrasi yang telah dibuat pada poin kedua yang telah direaksikan seperti pada metode penetapan kadar salisilat dalam urin dengan metode ferinitrat pada panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh dari poin ketiga. Sebagai blanko digunakan 1 mili air ditambah 5 mili pereaksi ferinitrat. Buat tabel hasil pengamatan dan kurva perbandingan kadar larutan baku kerja terhadap absorban pada kertas grafik berskala sama. Kemudian hitung koefisien korelasi dan buat persamaan garisnya. Yang kelima yaitu tahap penetapan kembali kadar salisilat yang ditambahkan dalam urin atau recovery. Yang pertama, buatlah larutan baku induk 1000 mikrogram per mililiter dari 116 mg natrium salisilat dilarutkan dalam 100 ml urin blanko. Kedua, buat larutan baku kerja salisilat dengan cara mengencerkan larutan baku induk dengan urin blanko sampai diperoleh larutan dengan kadar 20, 50, 100, 150, 200, dan 300 mikrogram per mililiter. Lakukan pengamatan absorban dari larutan baku kerja dengan beberapa konsentrasi tadi setelah direaksikan seperti pada metode penetapan kadar salisilat dalam urin dengan metode ferinitrat. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh sebelumnya.
Sebagai belangko ialah 1 mili urin belangko ditambah 5 mili reaksi ferinitrat. Tabelkan hasil pengamatan dan buat kurva perbandingan kadar larutan baku kerja terhadap absorban pada kertas grafik berskala sama. Hitung persen recovery dengan cara memasukkan nilai absorban larutan baku recovery pada persamaan kurva baku sehingga diperoleh harga kadar salisilat yang diperoleh kembali. Kemudian hitung persen recovery dengan membagi perolehan kembali salisilat dalam urin dengan kadar sebenarnya, kemudian dikalikan 100% recovery sama dengan si perolehan kembali per si sebenarnya dikali 100%. Tahap selanjutnya pengumpulan sampel urin. Yang pertama, buatlah jadwal penampungan sampel urin dengan mempertimbangkan waktu paru eliminasi salisilat yang diperoleh dari pustaka selama kurang lebih 7 jam kali waktu paru. Lakukan penampungan urin, catat secara tepat volume dan waktu penampungannya. Tahapan yang terakhir yaitu penetapan kadar salisilat dalam urin. Tetapkan kadar salisilat dalam sampel urin menggunakan metode ferinitrat dan amati absorbannya pada panjang gelombang maksimum. Selanjutnya masukkan data absorban ke persamaan garis recovery untuk mendapatkan kadar salisilat dalam urin dari setiap waktu pengambilan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.